Sebagaimana telah kita ketahui dari riwayat KKN di Desa Penari sebelumnya, di mana film tersebut berhasil meraih kesuksesan luar biasa di pasar domestik dengan mencapai 10 juta penonton, dan menjadi film tersukses sepanjang sejarah perfilman Indonesia. Prestasi tersebutlah yang mendorong pembuatan sequel seperti ini. Bahkan, berkat keberhasilan film KKN tersebut, dengan keyakinan penuh pada sequelnya ini, film ini tidak hanya diputar di Indonesia, tetapi juga merambah ke berbagai negara di seluruh dunia hingga ke pelosok Amerika. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri menunjukkan bahwa film ini mampu bersaing secara global. Meskipun demikian, bukan berarti film ini sempurna tanpa celah. Ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dibahas secara rinci mengenai Badarawuhi ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Pertama-tama, yang paling mencolok adalah premis dan plot dari Badarawuhi di Desa Penari yang terasa lebih terstruktur dibandingkan dengan film sebelumnya. Penyajian karakter baru dari awal hingga klimaksnya terasa lebih disiplin dan profesional. Setiap adegan dirancang dengan baik sehingga penonton dapat mengikuti alur cerita dengan jelas. Langkah demi langkah dalam setiap adegan disajikan dengan begitu baik sehingga penonton tidak merasa kebingungan. Mereka seolah dipandu untuk memahami setiap elemen yang disajikan. Urutan peristiwa pun mudah dipahami tanpa membuat penonton kebingungan, sehingga plot ini berhasil membuat penonton merasa terlibat dalam ceritanya. Selain itu, jumlah jump scare dalam film ini tidak terlalu banyak dan tidak mendominasi, tetapi cukup untuk meninggalkan kesan menakutkan pada penonton. Jadi, bagi mereka yang tidak menyukai jump scare, tidak perlu khawatir akan terkejut sepanjang film berlangsung. Sejujurnya, horor membutuhkan unsur ketakutan atau kejutan. Namun, jika terlalu banyak dipakai, hal itu dapat membuat penonton merasa bosan atau terganggu. Film ini berhasil menemukan keseimbangan yang tepat dalam penggunaan jump scare. Selain itu, penonton akan terkesan dengan sinematografi yang memukau, terutama dalam adegan-adegan yang menampilkan sendang atau kamar mandi dengan tampilan yang segar namun mencekam. Namun, seperti halnya film lainnya, tidaklah sempurna. Meskipun film ini memiliki banyak kelebihan, namun ada beberapa kekurangan yang perlu dibahas. Film ini dengan durasi 2 jam, masih belum sempurna dalam hal pengembangan cerita. Ada momen-momen di tengah cerita yang terasa lambat menuju akhir, sehingga penonton merasa kehilangan arah ceritanya. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan di benak penonton, kemana arah cerita ini sebenarnya? Selain itu, dialog dalam film ini dapat membuat orang terasa sedikit terganggu, terutama bagi mereka yang berbahasa Jawa asli. Penggunaan dialog Jawa oleh para pemain terkadang terasa kaku dan tidak alami. Meskipun hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar pemain tidak menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tetap saja terdapat beberapa kata yang terdengar aneh bagi pendengar yang akrab dengan bahasa Jawa. Meskipun demikian, film Badarawuhi di Desa Penari berhasil ditutup dengan ending yang menyentuh hati penonton. Film ini layak untuk dipertimbangkan masuk ke pasar internasional, terutama di Amerika yang memiliki standar ketat dalam menerima film-film Asia. Kesimpulannya, meskipun film ini memiliki kekurangan, namun tidak ada alasan bagi penonton untuk tidak menontonnya. Film ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang mitos penunggu sinden yang disembah oleh warga desa. Selain itu, eksplorasi yang mendalam terhadap tempat tinggal Badarawuhi menjadi daya tarik tersendiri dalam film ini. Oleh karena itu, mari kita sambut film Indonesia yang naik kelas ke panggung internasional dengan semangat terbuka. Film ini merupakan bukti potensi dan kualitas perfilman Indonesia di dunia internasional, serta menjadikan kesempatan untuk memperkenalkan keindahan budaya dan cerita-cerita unik Indonesia kepada dunia.